Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang kode etik hakim. Apa sih kode etik hakim itu? Kode etik hakim adalah sebuah pedoman penting yang menjaga integritas dan kehormatan profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pilar utama dalam kekuasaan kehakiman, seorang hakim bukan hanya dituntut untuk memutus perkara secara adil, tapi juga untuk menjaga perilaku dan integritasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kode etik hakim itu serangkaian nilai, prinsip, dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang hakim dengan tujuan adalah untuk menjamin kemandirian dan imparsialitas hakim, menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, menjadi pedoman etika dalam tindakan dan keputusan hakim di setiap tindakan dan keputusan. Di Indonesia ini, hakim itu diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang biasa disingkat KEPPH yang disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. KPPH itu ada 10 prinsip dasar yang menjadi kompas moral bagi si seorang hakim. Yang pertama, hakim itu harus jujur, nggak boleh menerima suap, hadiah, gratifikasi dalam bentuk apapun. Contoh, hakim tersebut mau dibelikan mobil, hakim tersebut mau diberi uang. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu, keuntungan akan membuat dompetku tebal. Hakim tersebut mau diberikan rumah, apapun itu, hakim itu nggak boleh nerima. Integritas itu adalah dasar utama kepercayaan masyarakat bagi seorang hakim. Yang kedua, hakim itu harus memperlakukan semua pihak yang berperkara secara sama, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh tekanan luar. Apalagi hakim tersebut melihat, oh yang ini banyak uangnya, oh, yang ini bisa memberi saya sesuatu. Hakim nggak boleh memihak itu. Yang ketiga, hakim itu wajib bebas dari campur tangan pihak-pihak lain. Mau dia eksekutif, mau dia legislatif, bahkan media dan opini publik pun dia nggak boleh. Yang keempat, hakim itu harus menunjukkan sikap tidak diskriminatif terhadap siapapun berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, status sosial, latar belakang, mau dia artis, mau dia pejabat negara, mau dia orang kaya. Yang kelima, hakim itu wajib meningkatkan pengetahuan hukum, disiplin pada saat dia memimpin sidang, serta memberikan keputusan secara cepat, tepat, dan jelas. Yang keenam, hakim itu harus menunjukkan sikap tutur kata yang sopan, gak boleh arogan, baik dalam proses persidangan maupun di kehidupan sehari-hari di luar persidangan. Yang ketujuh, hakim itu gak boleh sombong. Saya akan bawa kamu ke jahanam. Gak boleh dia mamerin harta kekayaannya, kekuasaannya. Kayak mungkin contoh, dia menjadi pejabat di sebuah pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung itu, dia nggak boleh memamerkan kekuasaannya karena dia seorang pejabat, dan kekuasaan tersebut yang dimiliki oleh hakim harus digunakan dengan bertanggung jawab. Yang ke-8, hakim ini menjalankan tugasnya wajib penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan tersebut. Jangan sok-sokan karena dia hakim, dia bisa menyalahgunakan jabatan tersebut. Lalu yang ke-9, hakim itu harus banget menjaga kehidupan pribadinya biar nggak merusak citra dan wibawa peradilan. Lalu yang terakhir, hakim ini nggak boleh membocorkan informasi apapun tentang persidangan maupun isi musyawarah antar hakim ketua, hakim 1, hakim kedua, dan lain-lain, karena isi tersebut sifatnya adalah rahasia. Sebagai contoh, pernah ada seorang hakim itu diberhentikan karena terbukti menerima gratifikasi dari pihak yang sedang berperkara. Meski tidak dipengaruhi langsung isi putusannya, tindakan tersebut itu mencoreng kepercayaan publik
dan itu sudah cukup sebagai pelanggaran kode etik untuk si hakim tersebut. Ada juga kasus lain di mana hakim memperlihatkan gaya hidup mewah, yang dia pamer mobil mewah, rumah mewah, barang-barang, tas, jam, dan lain-lain yang sifatnya mewah di media sosial, sehingga dianggap nggak pantas dan melanggar prinsip kesederhanaan yang ada di KIPPH. Peran Komisi Yudisial itu untuk memastikan hakim tersebut menjalankan kode etiknya. Tugasnya adalah menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran etik hakim tersebut, melakukan pemantauan dan pemeriksaan, lalu mengusulkan sanksi etik kepada Mahkamah Agung jika hakim tersebut bersalah. Sanksi hakim tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak hormat untuk hakim itu, atau biasa kita kenal dengan singkatan PTDH. Kode etik itu bukan sekedar aturan formal, tapi merupakan penjaga moralitas dari kekuasaan kehakiman. Jika hakim tidak bisa menjaga etikanya, maka putusan pengadilan itu akan diragukan oleh masyarakat yang sangat luas ini. Ketidakpercayaan masyarakat itu akan meningkat seiring waktu, dan akhirnya merusak tatanan keadilan secara luas. Baik, mungkin itu saja. Mari kita pahami bahwa menjadi hakim itu bukan soal keahlian hukum aja, tapi juga soal tanggung jawab moral dan etika. Dengan mematuhi kode etik ini, seorang hakim itu gak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjaga martabat keadilan itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini sangat bermanfaat.